Drama ini dibuka dengan adegan di mana Choi Bando akan menikah dengan kekasihnya yang tercinta, Ma Jin-jo. Mereka terlihat sangat serasi dan bahagia ketika akhirnya mereka resmi menjadi sepasang suami istri. Namun seiring berjalannya waktu, masalah demi masalah selalu menghadang mereka. Seperti pekerjaan Bando sebagai sales perusahaan farmasi, menawarkan obat-obatan ke berbagai rumah sakit dan ke banyak dokter. Dia harus rela menerima perlakuan tak menyenangkan dari kliennya demi produknya terjual. Bekerja hingga larut malam yang memaksanya bersikap layaknya seorang budak demi menjadi tulang punggung keluarga. Namun tetap saja, sekeras apapun dia berkorban, penghasilannya tidak dapat membuat keluarganya hidup lebih layak. Sedangkan Ma Jin-jo adalah ibu rumah tangga biasa. Penghasilan suaminya yang tidak besar memaksanya untuk memakai baju lusuh dan makan seadanya. Sebagai ibu muda, Jin-jo mulai kehilangan kehidupan sosialnya. Hidupnya berpusar pada anak Sojin, anak sematawayangnya. Seperti ibu muda yang memiliki balita pada umumnya, makan, tidur sudah tidak bisa dilakukan dengan bebas. Tapi Jin-jo melakukan dengan senang hati, namun dia hanya merasa kalau Bando tidak lagi mendukungnya. Keduanya sama-sama lelah menjalani hari demi hari, sampai lupa dengan pasangan masing-masing. Padahal dulu sewaktu pertama kali menikah, hidup susah karena tidak memiliki uang lebih untuk dihamburkan, mereka bisa melaluinya karena mereka masih saling cinta. Semua mulai berubah saat Sojin hadir. Semua kasih sayang tumpah padanya. Bahkan Bando lupa hari pernikahan mereka. Perlahan-lahan muncul perasaan benci terhadap satu sama lain. Puncak ketidakharmonisan hubungan mereka adalah saat Jin-jo tak bisa menghubungi Bando. Padahal anak mereka Sojin mendadak sakit, muntah-muntah, dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Jin-jo khawatir, terus-menerus menelpon Bando. Namun sayangnya Bando sedang di bar melobi para dokter yang menjadi pelanggannya, sehingga Bando tidak mendengar ada telepon masuk berkali-kali. Dengan terpaksa Jin-jo berangkat ke rumah sakit seorang diri. Di rumah sakit, Jin-jo diberitahu bahwa Sojin kecil itu menderita enteritis akut. Tapi untungnya dia akan baik-baik saja. Dia melihat anaknya tertidur dan dengan sedih menyatakan kepadanya, "Sojin, maafkan ibu." Setelah selesai dirawat, Jin-jo meletakkan Sojin ke tempat tidur di rumah. Jin-jo di rumah dengan perasaan tercampur aduk, kesal, marah, sedih, lelah, terabaikan, semua menjadi satu. Saat ini Jin-jo merosot ke tanah. Dia menangkap bayangannya di cermin, dan sekali lagi merasa malu melihat keadaannya yang acak-acakan. Tak lama dia mendapat pesan dari Bando yang menyatakan bahwa dia tidak bisa pulang malam ini, sehingga akhirnya dia menangis. Ternyata Bando tetap berada di mobilnya dengan bunga yang dia beli untuk Jin-jo. Terlalu malu untuk pulang ke rumah saat wajahnya dipukul. Jin-jo menelponnya sambil menangis. Tapi Bando dengan lemah mengatakan bahwa dia tidak ingin bertengkar dengannya. Jin-jo mengatakan betapa melarat hidupnya ketika bertemu dengan Bando. Bando menesah dan mengatakan hidupnya tidak lebih baik. Dia berteriak di telepon, bertanya apakah dia tahu betapa sulitnya ia di tempat kerja. "Aku diperlakukan lebih rendah daripada anjing." Jin-jo mengatakan itu semua adalah salahnya. Dengan itu, Jin-jo mengambil keputusan dia menginginkan perceraian. "Kita seharusnya tidak pernah bertemu." Jin-jo menangis. "Saya ingin mengembalikan waktu. Saya ingin kembali dan mengubah segalanya. Mari kita bercerai, kita akhiri saja pernikahan ini."
Mata Bando dipenuhi air mata saat kata-kata Jinjo begitu memukulnya. "Baiklah," katanya terlihat sangat sedih. "Ayo kita bercerai." Jinjo seperti sama sedihnya. Mendengarnya menyetujui dan begitu menutup telepon, mereka berdua menangis terseduh-seduh. Tepat setelah mereka secara resmi bercerai, Jinjo pergi ke kolumbarium untuk mengunjungi ibunya, meminta maaf tidak datang lebih sering karena terlalu sibuk mengurus keluarganya. Saat mulai menangis di depan abu sang ibu, dia merenung, menyadari bahwa dia sudah sering menangis lebih lama saat usianya bertambah tua. Ada momen ketika Bando dan Jinjo masing-masing merenungi kehidupan pernikahan mereka. Keduanya serentak melepas cincin pernikahan yang sama. 14 tahun terakhir setia melingkar di jari mereka. Siapa sangka jika cincin tersebut adalah cincin ajaib milik para dewa yang jatuh ke bumi. Setelah perceraian mereka, Jinjo pulang menuju rumahnya yang selama ini dia tempatinya bersama Sojin, dan Bando ke rumah orang tuanya. Namun ada hal aneh yang terjadi. Saat mereka bangun, cincin tersebut membawa mereka melakukan perjalanan waktu dan mendapati mereka terbangun di kamar rumah mereka saat mereka masih berusia 20 tahun. Awalnya Jinjo berpikir ia bermimpi bertemu ibunya. Ia menangis dan memeluk ibunya begitu erat. Tapi ternyata ini adalah kenyataan, bukan hanya sekedar mimpi. Dia terus mengikuti ibunya seolah-olah dia tidak akan membiarkan sedikit pun ibunya lepas dari pandangannya. Jinjo yang dulunya sering melawan kepada ibunya bertekad akan menjadi anak yang baik dan penurut.